Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Pendidikan Bahasa Arab akan menampilkan hasil diskusi kami yang tema metode penelitian kuantitatif. Kemudian poin B, proses penelitian, masalah dan variabel. Yang pertama, proses penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses. Baik, poin yang ketiga yaitu jenis metode kuantitatif. Jenis metode kuantitatif ini terdapat ada 4 poin. Yang pertama, penelitian eksperimen, kemudian penelitian korelasi, yang ketiga penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwi Putri Agustia dengan NIM 2219003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada materi yang pertama ialah tentang pengertian penelitian kuantitatif dan paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama ialah pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya yang adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan sistem penelitiannya. Dengan demikian, metode penelitian kuantitatif merupakan jenis metode yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, dan lain sebagainya. Jenis metode penelitian kuantitatif ini lebih berfokus pada data-data berupa angka seperti 1, 2, 3, dan lain seterusnya yang nantinya akan dijelaskan maknanya. Kedua ialah pengertian paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan dalam membuat penelitian, sehingga masalah kuantitatif lebih umum memiliki wilayah yang luas dan tingkat varians yang kompleks. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kemudian poin B, proses penelitian, masalah dan variabel. Yang pertama, proses penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena. Di dalam proses penelitian, ada tahap-tahap proses penelitian tersebut, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Di sini kita akan melakukan perumusan atau merumuskan masalah yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, membuat hipotesa, yakni hasil sementara dari penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, studi literatur, yaitu disebut juga dengan kajian pustaka. Di sini kita akan mempelajari buku-buku yang akan dijadikan panduan atau yang akan dijadikan referensi. Yang keempat, mengidentifikasi dan menamai variabel. Yang kelima, membuat definisi operasional. Yang keenam, memanipulasi dan mengontrol variabel. Yang ketujuh, menyusun detail penelitian. Yang kedelapan, mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran, yaitu mengidentifikasi alat yang cocok untuk digunakan dalam proses penelitian. Kemudian yang kesembilan, membuat kuesioner dan jadwal interview. 10. Melakukan analisa statistik. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti mengetahui makna dan hubungan variabel. Yang ke-11, menggunakan komputer untuk menganalisa data. Yang ke-12, menganalisis laporan hasil penelitian. Nah, ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian. Hasil penelitian perlu dicatat agar pembaca atau apa yang kita teliti dapat dikomunikasikan ataupun diaplikasikan. Yang pertama tadi proses penelitian, yang kedua masalah penelitian. Nah, di dalam masalah penelitian ini ada 4 proses yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Yang A, masalah. Kita harus memilih masalah ini dengan pertimbangan yang besar dan tepat, serta hati-hati dalam memilih masalah ini. Kemudian perumusan masalah penelitian.
Ini adalah hal utama yang dilakukan dan dapat dinyatakan. Perumusan masalah adalah pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Kemudian langkah-langkah perumusan masalah. Di sini ada 4 poin yang akan dilakukan dalam perumusan masalah, yaitu menentukan atau tentukan fokus penelitian atau patokan kita dalam meneliti itu harus ditentukan. Yang kedua, mencari berbagai faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian tadi. Biasanya hal ini disebut subfokus. Selanjutnya yaitu dari faktor-faktor yang terkait mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Dari faktor-faktor tersebut mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Kemudian kaitkan secara logis faktor-faktor subfaktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Nah, di sini kita disuruh untuk mengaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan patokan penelitian kita tadi. Kemudian selanjutnya perumusan masalah yang baik, yaitu poin keempat, perumusan masalah yang baik, yaitu yang pertama bersifat orisinil. Ya, bersifat artinya sedikit orang yang melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, dapat berguna baik itu kepentingan ilmu maupun masyarakat nantinya. Kemudian diperoleh dengan cara-cara ilmiah, jelas dan padat. Kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bersifat etis, tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Kemudian poin yang ketiga, yang pertama itu proses penelitian, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu, atau bisa disebut juga variabel penelitian ini dengan sebuah konsep dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian kita harus memiliki konsep apa yang menjadi titik fokus dalam penelitian. Terima kasih. Baik, poin yang ketiga yaitu jenis metode kuantitatif. Jenis metode kuantitatif ini terdapat ada 4 poin. Yang pertama, penelitian eksperimen, kemudian penelitian korelasi, yang ketiga penelitian komparatif, dan yang keempat penelitian survei. Nah, penelitian eksperimen ini biasanya para peneliti menggunakannya untuk ilmu alam ataupun ilmu sosial. Karena kenapa? Karena penelitian ini sangat bergantung dengan teori. Nah, teori itu sendiri ialah pernyataan yang nantinya bisa disangkal atau diverifikasi benar adanya atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini ialah untuk membangun hubungan antara dua entitas yang saling berhubungan erat dan bagaimana satu berdampak pada yang lainnya dan apa saja yang nantinya akan diamati. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini menggunakan metode yang digunakan oleh para ahli untuk menarik kesimpulan tentang persamaan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, di mana satu variabel bergantung pada variabel independen lainnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu penelitian survei. Penelitian survei ini sangat berguna sekali karena kenapa? Karena ini adalah suatu alat yang paling mendasar untuk semua metodologi dan juga studi penelitian kuantitatif. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.